Kita buka 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 mulai. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Saudara, kalau kita lihat kesaksian Paulus lewat ayat ini, betapa berhati-hatinya hidup Paulus itu. Ya, kalimat yang di tengah itu penting. Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Seringkali terjadi dalam kehidupan kita itu begini. Kita buat rencana dulu, baru kita berdoa. Ya, kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan lewat Matius 6 ayat 34, ya, seringkali banyak orang salah konsep dengan ayat itu. Ya, kalau seorang yang lupa, saya ingatkan firman-Nya berbunyi demikian. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Sebab hari esok ada khawatirnya sendiri. Khawatir sehari cukuplah sehari. Jangan salah ngerti bahwa firman itu tidak berkata begini. Jangan punya rencana untuk hari esok. Salah. Kalau kita hidup tidak punya rencana, kita jadi orang paling bodoh di dunia. Tapi rencana itu tidak bisa kita buat sebelum Papa berbicara kepada kita. Ngerti maksudnya? Kalau kita tidak mendengar dia dulu buat rencana atas kita, lalu kita buat, berarti ini yang ditakutkan Paulus. Adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Contoh, kenapa kita dibawa Tuhan sampai sejauh ini? Pertama kali waktu saya tiba di Papua, April tahun 90, saya belum tahu apa-apa. Cuma gara-gara pernyataan Tuhan lewat satu buku bahwa tanah ini ujung bumi, itu saja. Mau ada apa masih belum tahu. Nah, akhirnya waktu itu saya coba keliling bersama dengan pesat, kira-kira apa yang mau dibuat di ujung bumi ini. Nah, sampai dapat pernyataan pada tahun 91 bahwa tanah ini perlu pendidikan. Jelas sekali Roh Kudus bicara. Tapi secara logika saya ini tertawa. Saya ini cuma lulusan SMA, suruh buat pendidikan yang gak lucu. So gitu ijazah nyilang lagi. SMA-nya itu gak tahu dari mana sekarang. Nah, kan gak masuk akal gitu. Tapi karena saya percaya betul bahwa ini jelas dia yang berbicara untuk buat pendidikan. Nah, ini konsep yang penting nanti kita lihat. Cukup katakan ya kepada dia. Nah, setelah dia menunjukkan pendidikan, baru di situ saya buat rencana. Rencana itu pun saya nggak berani jalan sendiri. Karena apa? Ada 2 kendala utama, dan itu tidak mungkin pendidikan bisa terjadi dengan 2 ini. 1, nggak punya uang. 2, siapa mau jadi guru? Di Jawa saja jadi guru susah, apalagi di sini. Tapi lagi sekali cukup katakan ya saja. Lihat aja setiap saudara tadi kalau Pak Irwan cerita seperti itu, semua di antara saudara. Tapi toh dalam waktu sekian singkatnya ini, saudara bisa mengurus anak-anak itu luar biasa. Termasuk tadi Pak Engki Deda cerita bagaimana anak-anak ini. Dia bilang saya aja orang Papua. Terus sekarang kalau saya ngurus mereka saya nggak akan tahan. Tapi kan dia orang Papua bilang begitu. Dan mereka bisa berubah. Tadi waktu kami duduk di ruang makan, anak-anak saya makan, mereka nyapu. Wah, ini Pak Engki Deda itu heran sekali. Mana mau kalau di rumahnya suruh nyapu begitu. Dia katakan begitu. Ini nggak disuruh. Dari diri saya duduk sini, mereka nyapu-nyapu sendiri, mengambil lap sendiri. Nah, jadi kalian berhasil bisa mendidik anak-anak itu. Padahal nggak ada pengalaman. Cukup katakan ya. Ya, saya ulangi. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Kalau sampai dalam hidup kita ada ya dan tidak sekaligus, berarti kita itu apa? Kalau ada orang berkata ya dan tidak, bimbang, pelin-pelan, tidak ada kepastian dalam hidup. Nah, apapun juga yang Tuhan rencanakan itu pasti nggak akan bimbang. Amin. Itu pasti. Karena apa? Karena sebelum dia merencanakan, dia sudah ngitung dulu. Oh, nggak ada yang amin. Betul nggak? Dia sudah ngitung dulu. Lalu setelah dia hitung dulu, dia baru ngajak kita.
Maka itu dari pihak kita yang Tuhan butuhkan cuma berkata ya saja. Lihat ayat 18. Demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu, masih 2 Korintus 1 ayat 18 sekarang. Demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Ini orang pelin-pelan, ini orang membingungkan. Karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan oleh Timotius, bukanlah ya dan tidak. Sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Nah, ini yang Tuhan butuhkan dari kita. Saudara, sungguh kalau saya ingat kembali tahun 90 April, ketika dia menyuruh, ketika pertama kali saya masuk ke Papua, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau mengukur kekuatan sudah nggak mungkin, kemampuan sudah nggak mungkin. Tapi ini luar biasa, bisa sampai pada hari ini. Maka itu cukup katakan ya. Apa saja yang Bapak kita bicara kepada kita, walaupun kita tidak mampu. Katakan amin. Cukup katakan ya saja. Tuhan itu paling tidak suka kalau setiap kali dia membuat rencana dengan kita, terus kita ngitung, kita mengukur kemampuan kita, itu dia paling tidak suka. Kenapa? Karena sebelum kita ngitung, dia sudah tahu dulu siapa kita. Betul? Sebelum kita berbuat apa-apa, dia sudah tahu. Maka itu ketika dia datang kepada kita dan berbicara tentang rencana, katakan iya saja. Nanti akan dahsyat sekali Tuhan itu mengaturnya. Jadi ingat, dari kita hanya diperlukan satu kata yang pendek, iya. Jangan hitung kemampuan, kapasitas, kekuatan, fasilitas. Jangan hitung. Katakan iya. Asal kita tahu itu datang dari dia. Bukan karena kita mereka-reka, tidak. Tapi karena dia yang berbicara kepada kita. Saya ulangi ayat 20. Ini penting sekali. Sebab Kristus ya adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia, oleh Yesus itu kita mengatakan apa? Amin. Artinya setuju untuk memuliakan Tuhan. Nah, tanpa kita sadari, yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kita kebalik. Ini manusia. Maka itu kita harus cek, periksa terus keinginan-keinginan kita ini. Kita mengatakan ya, ternyata kepada dosa. Justru tidak, justru kepada Tuhan. Kan kebalik. Betul nggak kita perhatikan? Itu kelemahan-kelemahan kita. Maka itu kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Ketika hal apa saja yang Tuhan buat atas kita, hati-hati. Jangan sekali-kali melihat ke diri sendiri. Kalau kita tahu dia buat rencana untuk kita, tiba-tiba kita ngukur ke diri kita sendiri, pasti langsung bubar. Kenapa? Sehebat apapun kita, percayalah, rencana Tuhan itu tidak akan sanggup kita atasi dengan apa yang kita punya sendiri. Terlalu besar. Maka itu percuma kita ngitung. Dengan kekuatan kita nggak ada gunanya. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa berkata ya kepada dia. Jangan ada tidak dalam hidup kita ketika kita urusan dengan Bapa di surga. Saya ulangi lagi, jangan ada kata tidak dalam kehidupan kita ketika kita sering berurusan dengan dia. Amin. Katakan dia saja. Karena dia pasti akan menyelesaikan semua. Nah, inilah konsep yang penting dalam diri kita ketika Tuhan ingin mengajak kita menjadi rekan sekerjanya untuk menyelesaikan rencananya di bumi ini. Cukup katakan ya. Maka itu mengosongkan diri kita. Itu mutlak. Ya. Mencari kehendak Tuhan supaya kita bisa tahu apa rencananya atas kehidupan kita. Jangan pakai doa puasa. Jangan. Kalau dikit-dikit kita menggunakan puasa, akhirnya Tuhannya nggak akan kelihatan. Kenapa? Muncul suatu konsep. Ya karena aku nyiksa diri, maka aku dapat ini. Coba renungkan itu. Betul tidak? Karena aku nyiksa diri, tahan lapar, nggak minum, maka aku dapat ini. Itu konsep yang salah. Itu konsep agama. Puasa kita bukan untuk mendapatkan apa-apa dari Bapa di surga, tidak. Kalau kita mau puasa, karena kita melatih.